Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ingatlah bahwa kita datang beribadah pada saat ini kepada Allah Bapa yang empunya kerajaan sorga serta bumi dan segala isinya. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan hatinya dan karena penebusan kita dari dosa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dilayakkan untuk datang beribadah. Mari kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dari KPPK 64. Inilah dunia Bapa. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah. Bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasanya. Ini dunia Bapa. Burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasihnya besarlah, dan semua yang bernapas nyatakan hadirnya. Ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah. Kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku tak susahlah. Umat semua memuji Dia, nyatalah tatanya. Nas pembimbing kita diambil dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Ibadah ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya.
Salam dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita gerejanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, di tengah masa pandemi, kita semakin disadarkan bahwa kita ini sungguh manusia yang terbatas. Namun kita juga semakin diingatkan bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Ada kuasa Tuhan yang memegang hidup dan matinya kita. Mari kita menyanyikan lagu Tak Terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala waktu dan tempat, kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Di tengah masa pandemi ini kami boleh masih merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami penuh dengan keterbatasan, namun kami juga terus diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan terus mau mendoakan untuk dunia ini yang tengah berjuang untuk melawan virus corona, kiranya Tuhan sendiri yang juga memimpin para ilmuwan secara khusus yang
meneliti untuk vaksin dan obat-obatan dalam melawan virus corona ini Tuhan, kami butuh pimpinan dan hikmat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia secara khusus, yang belakangan banyak juga diterpa oleh banyak isu-isu dan bahkan berita hoax yang juga menyebar sehingga banyak kebenaran-kebenaran yang tertutup, sehingga rakyat dibingungkan dan juga banyak terjadi demonstrasi dan juga kerusuhan. Tuhan, kami berdoa agar para pemimpin bangsa ini bisa dengan bijak dan dengan hikmat Tuhan menyikapi setiap peristiwa yang ada dan tetap memiliki hati yang pro kepada rakyat ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk perekonomian secara khusus bangsa Indonesia yang mulai memasuki resesi Tuhan. Kami berharap agar perekonomian kami tetap bisa berjalan dengan baik dan kami boleh terus ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kekristenan di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa agar iman kami, hati kami tetap terus terjaga, keintiman kami dengan Tuhan. Dan bahkan Tuhan, meskipun kami juga dalam keadaan yang sulit, kami berdoa setiap anak-anak-Mu boleh memiliki hati yang mau melayani Tuhan di dalam segala keterbatasan dengan apapun yang bisa dilakukan. Kami berdoa Tuhan, kami masih memiliki hati itu, sehingga kami meskipun terbatas ruang dan waktu, kami masih boleh saling membagi kasih Tuhan kepada saudara-saudari kami seiman secara khusus. Terima kasih Tuhan, kami memanjatkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita sama-sama membaca bacaan bertanggapan kita, setia melayani Tuhan. Pelayanan orang Kristen, KPPK halaman 715 nomor 28. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, janganlah kita hanya menghitung hal-hal buruk yang mungkin diizinkan Tuhan terjadi di hidup kita. Tapi mari kita menghitung pula berapa banyak kebaikan, bahkan yang tidak kita mintakan kepada Tuhan, namun yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Mari kita mengucap syukur dan memberi persembahan kita melalui nomor yang tertera di layar, dan kita memuji Tuhan, kita nyanyikan, hitung berkat-Mu. Bait yang 1, 2, dan 4. Hitung berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing, menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat kebaikan yang boleh kami terus nikmati di dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan, kami terpaku kepada hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi di kehidupan kami. Tapi Tuhan, ketika kami melihat kebaikan Tuhan begitu banyaknya, bahkan hal-hal baik yang kami tidak mintakan tapi Tuhan sediakan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan dan mempersembahkan persembahan kami ini sebagai simbol dari ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memberkatinya dan juga memimpin, memberikan hikmat bijaksana bagi gereja yang mengelolanya, agar boleh menjadi perluasan bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini akan berbicara lagi tentang pelayanan.
Mari kita renungkan apakah hati kita ada untuk melayani atau dilayani. Terkhusus di masa pandemi yang sulit ini menjadi ujian bagi kita semua. Mari kita menyanyikan lagu yang menjadi kerinduan kita untuk tetap melayani. Kita nyanyikan, Ku Melayani Yesus. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan susah jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Derita dalamku telah ku tinggalkan, terkasih dalamku telah ku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih indah dari semuanya. Bapak Ibu, saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami ingin seperti pujian yang kami naikkan. Kami melihat melayani Tuhan lebih indah dari apapun. Tapi sungguh Tuhan, kenyataannya melayani Tuhan itu seringkali membuat kami berkeluh kesah. Tuhan, kami rindu pada pagi hari ini lewat firman Tuhan, Engkau mengarahkan hati kami, Engkau mengobarkan jiwa kami kembali untuk melayani Tuhan. Berkati penguraian firman-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu yang menjelaskannya, apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah Tuhan nyatakan, boleh hamba jelaskan dengan baik. Allah Roh Kudus berbicara kepada jemaat Tuhan di rumah masing-masing, sehingga benih firman Tuhan yang dibagikan ini boleh bertumbuh subur. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Yeremia pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi saya membacanya hanya ayat 7 sampai dengan ayat 9 saja. Nanti kita akan melihat beberapa ayat lanjutannya sebagai hubungan dengan bagian-bagian yang akan saya jelaskan nanti. Mari kita membaca bagian ini dari rumah kita masing-masing dengan Alkitab yang kita siapkan. Yeremia pasal 20 ayat yang ke-7. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari.
Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa aku berseru kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia, dan aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala yang terkurung dalam tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia di muka bumi ini secara umum memiliki life cycle atau siklus kehidupan yang sama. Kita lahir, baby, kemudian kita anak-anak, kita dewasa, kita berumah tangga, kita menjadi orang tua, dan karena usia kita kemudian meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang berubah dalam siklus ini bagi semua orang sama, Bapak Ibu. Tidak ada yang melompati siklus ini. Dalam life cycle ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada momen-momen yang dirayakan dengan sukacita, dan ada juga momen-momen yang ditangisi dengan derai air mata. Kelahiran salah satunya. Kelahiran kita di dalam dunia ini adalah suatu berita sukacita. Kelahiran kita di dalam dunia ini atau kelahiran anggota keluarga kita dalam dunia ini dirayakan dengan tawa, dengan kebahagiaan. Bahkan setiap tahun hari kelahiran kita itu kita rayakan. Ada orang-orang yang menghabiskan begitu banyak uang untuk merayakan hari kelahirannya sebagai satu ingatan betapa waktu dia dilahirkan itu sungguh berita sukacita. Saya ambil contoh Bapak Ibu, seorang artis Hollywood yang bernama Paris Hilton merayakan ulang tahunnya. Tahun yang lalu dia merayakan ulang tahunnya dengan satu pesta yang begitu meriah sekali. Dan biaya yang digelontorkan untuk pesta itu per orang, satu orang itu dia mengeluarkan biaya 75.000 US dollar. Nah, hitung dah. Berapa itu 75.000 US dollar kalau dirupiahkan? Coba hitung-hitung Bapak Ibu, saya mencoba menghitung. Itu kira-kira tamu undangan itu mendapatkan biaya akomodasi kira-kira begitu per orang itu hampir 1 miliar. Dan ulang tahun itu dirayakan oleh para pembesar dunia termasuk salah satunya Donald Trump. Itulah simbol sukacita ketika kita mengingat kelahiran kita. Orang bersukacita mengingat dulu waktu dilahirkan betapa membahagiakannya. Bertahun-tahun setiap tahun dirayakan dengan cara yang berbeda, diingat dengan cara yang berbeda. Nah sekarang bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang itu mengutuki hari kelahirannya. Bayangkan Bapak Ibu ketika ada seseorang yang mengutuki, mengapa dia sampai dilahirkan? Apa yang terjadi pada seseorang sehingga ia mengutuki hari kelahirannya? Dalam Alkitab setidaknya ada 2 kisah yang menuliskan di mana anak Tuhan mengutuki hari kelahirannya. Yang pertama Ayub. Di dalam Ayub pasal 3 ayat yang pertama, di dalam penderitaannya Ayub menarik kesimpulan dan mengatakan, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Kita mengingat dengan jelas pergumulan seperti apa yang dialami Ayub, sehingga dia berkata, Tuhan biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, hari kelahiran yang dikutuki. Dan bacaan kita pada hari ini dalam Yeremia pasal 20 ayat yang ke-14, seorang nabi Tuhan juga mengutuki hari kelahirannya. Ayat yang ke-14 mengatakan, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan.
Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Bapak Ibu, seruan Yeremia, kutukan akan kelahirannya itu bukan bicara soal lapar, nggak bisa makan. Bukan bicara soal pandemi yang sudah berbulan-bulan. Seperti orang mengatakan, boleh nggak itu tahun 2022 itu, tahun 2020 itu di restart ulang. Nggak ada pandemi ini. Dia mengutuki hari kelahiran itu bukan bicara soal kelaparan, bukan soal penyakit. Tapi karena pergumulan dia di dalam pelayanan, begitu sulitnya pelayanan yang dihadapi oleh Yeremia, sampai ketika dia mengingat hari kelahirannya betapa disesali itu. Jiwanya betul-betul sudah tidak tahan lagi menghadapi pelayanannya. Dia tidak mampu lagi berhadapan dengan orang-orang yang dia layani. Bapak Ibu, ketika seseorang berhadapan dengan situasi yang seperti ini, berada dalam pilihan lebih baik melayani atau dilayani. Bukankah itu yang seringkali menjadi pertanyaan, kegalauan orang-orang Kristen dan kita jemaat Tuhan? Lebih enak dilayani daripada melayani. Tidak ada yang menyenangkan di dalam pelayanan itu. Apa yang terjadi dengan kondisi pelayanan Yeremia sampai dia merasa tidak tahan lagi menghadapi pelayanannya dan dia tidak bisa lagi berhadapan dengan orang-orang yang dia layani. Sejenak kita mengenal siapa itu Yeremia. Yeremia pasal 1 menjelaskan bagaimana pertama kali ketika Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan. Yeremia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini masih muda Tuhan. Tapi Tuhan memberikan jaminan pada waktu dia meresponi yang demikian. Jaminan atas tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Pada awalnya dia menolak panggilan itu. Tetapi setelah dia mendengarkan tanggapan Tuhan, dia menjawab panggilan itu. Apa yang dikeluhkan oleh Yeremia, aku ini masih muda, tidak pandai berbicara. Tuhan menjadikan penyertaan baginya. Tuhan juga memberikan konfirmasi dengan penglihatan-penglihatannya. Tuhan menaruh firman-Nya pada mulut Yeremia. Suara Tuhan diperdengarkan langsung ke telinga Yeremia. Setiap tindakan Yeremia kepada bangsa-bangsa itu dituntun dengan jelas oleh Tuhan. Yeremia merasakan itu. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9 tadi Yeremia berkata, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi dalam namanya. Sebenarnya demikian yang dia pikirkan. Tapi dalam hatinya itu seperti api yang menyala-nyala yang dia tidak tahan untuk tidak melanjutkan pelayanan itu. Tuhan mengangkat Yeremia menjadi nabi atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Bapak Ibu, konteks pelayanan Yeremia itu sangat berat sekali. Tuhan membangkitkan Yeremia untuk melayani Tuhan dalam kondisi umat Tuhan itu berada pada titik nadir. Umat Tuhan itu begitu merosot. Dan pada saat kondisi yang merosot itu, Yeremia harus mengutarakan dari mulutnya pesan Tuhan, pesan penghukuman. Yeremia bukan ngomongin berkat, Yeremia ngomongin soal dosa-dosa Yehuda. Yeremia berteriak agar Yehuda kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan pelayanan Yeremia itu semakin menjadi-jadi. Ketika ia harus memberitakan tentang kebejatan dan kehancuran Yerusalem.
Yeremia berhadapan dengan situasi di mana dia harus berdiri di pihak Allah, berlawanan dengan umat Tuhan itu. Ia bercerita, dia menyampaikan pesan Tuhan tentang Yerusalem yang akan dihancurkan. Bangsa dari utara akan datang dan menghancurkan Yerusalem. Ia menegur Israel karena Israel memutuskan untuk memisahkan diri dari covenant dengan Allah itu. Padahal umat itu begitu istimewa di hadapan Tuhan, dipilih dari berbagai bangsa. Tuhan menentukan umat kesayangannya, tapi mereka ingin menghapus, memisahkan diri dari covenant itu. Yeremia harus berteriak bahwa ibadah yang kamu lakukan ini adalah suatu kehampaan, formalitas, legalitas, mekanistik yang terjadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia harus menegur bahwa Israel itu berpaling dari Tuhan. Mereka memilih menyembah berhala. Mereka tidak mengingat bagaimana dulu Tuhan itu dirasakan betul-betul hidup. Mereka dengan mudahnya meninggalkan Allah mereka dan menyembah dewa-dewa. Bahkan mereka rela mengorbankan anak-anak mereka untuk berhala yang mereka sembah. Mereka ingin pisahkan diri dari Allah. Yeremia juga menceritakan kepada bangsa itu bahwa Israel akan dilanda bencana kelaparan, akan dirampas, akan dijajah. Bapak Ibu mendengar ini, bayangkan kalau kita ada dalam situasi yang demikian dan kita harus melayani. Yeremia melayani Tuhan itu kurang lebih 40 tahun. Dalam 3 generasi kepemimpinan raja. 1 generasi raja yang takut akan Tuhan, Yosia. 2 raja-raja adalah raja-raja yang lalim, yang menjauhkan bangsa itu dari Tuhan. Kehidupan ibadah umat Tuhan itu hancur. Kepemimpinan raja itu bobrok. Apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa-bangsa, kepada umat Tuhan itu tidak mereka dengarkan. Bahkan Yeremia harus melihat bagaimana Nebukadnezar datang ke Yerusalem, membakar habis bait suci itu, membunuh orang-orang yang ada di sana, kemudian membawa umat Tuhan itu ke pembuangan. Daniel salah satunya diangkut ke pembuangan. Betapa sulitnya kondisi ladang pelayanan itu. Dia seorang diri berada di pihak Tuhan. Semuanya menentang Tuhan. Betapa sulitnya jiwa Yeremia, sehingga dia berseru kepada Tuhan, "Oh Tuhan, jangan ada lagi hari kelahiranku. Itu tidak menjadi sukacita bagiku. Hari kelahiranku itu seperti Yerusalem yang ditunggang balikan. Kenapa aku harus lahir di tengah-tengah dunia ini? Mengapa aku tidak mati di dalam kandungan ibuku dan perut ibuku menjadi kuburanku? Mengapa ibuku harus melahirkan aku? Sehingga aku melihat hari-hariku yang penuh kedukaan." Kondisi yang demikian memilih untuk dilayani atau melayani Bapak Ibu. Suatu tugas pelayanan yang tidak mudah. Ladang yang digarap Yeremia itu sangat berat. Mau terus dalam pelayanan ini atau mundur? Kan dari awal sudah bilang, "Tuhan, saya nggak bisa Tuhan." Terbukti kan? Yeremia bisa berada dalam pilihan seperti pilihan Yunus. Pergi saja, melarikan diri,
biarkan bangsa itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Biarkan umat Tuhan itu menikmati dosa-dosanya. Saya tidak perlu menyuarakan kebenaran suara Tuhan, tidak perlu melayani, karena percuma. Itu bisa jadi pilihannya Bapak Ibu. Memilih untuk konsisten pada panggilan yang mula-mula itu, atau mau melayani diri sendiri, melayani atau dilayani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yeremia itu keturunan imam. Ayahnya adalah seorang imam. Jadi sangat memungkinkan dia bisa saja melakukan kompromi sebagai seorang imam dengan para pembesar-pembesar itu, dengan para raja-raja itu, seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Anak-anak imam pada waktu itu menikmati hak-hak mereka sebagai keturunan imam dan mengabaikan kondisi umat Tuhan itu. Bisa. Tetapi dalam pergumulan itu dia mengingat pada ayat yang ke-7 tadi. Ada api yang menyala-nyala yang terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berusaha untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Aku harus mengingat dia. Aku harus mengucapkan firman Tuhan di depan umat Tuhan itu. Apa yang membuat Yeremia bisa bertahan Bapak Ibu? Pada ayat yang ke-11. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Saya merenungkan kalimat ini Bapak Ibu, saya sedang membayangkan bahwa sebenarnya ketika dia sedang melayani Tuhan itu, Tuhanlah yang langsung turun tangan melayani umatnya. Dia hanya perantara, dia hanya suara yang berkata-kata, tapi Tuhan itu hadir menyertai dia seperti pahlawan yang gagah menuntaskan pekerjaan pelayanan itu. Ada keyakinan yang kuat bahwa perlawanan terhadap umat Allah yang jahat itu, terhadap raja-raja yang lalim itu, adalah perjuangan Tuhan untuk merebut umatnya. Melayani atau dilayani, dilayani atau melayani dalam kondisi yang berat. Kondisi pelayanan seperti ini, Yeremia memilih untuk tetap melayani Tuhan. Aku tidak tahan dengan gerakan Tuhan yang mengobarkan aku untuk melayani Tuhan. Dia memberi dirinya untuk sesamanya, untuk bangsanya itu. Dia rela diolok-olok, dia rela dianiaya. Dia memberikan perhatian penuh dalam kebutuhan jiwa-jiwa itu, atas jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan itu. Dia menunjukkan dedikasinya yang penuh. Dia melakukan itu karena gerakan dari Tuhan. Dan sebagai seorang turunan imam, nabi Tuhan, dia melakukan itu dengan rendah hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia mengosongkan dirinya. Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu milik yang harus dipertahankan. Dia mengambil dirinya dalam daging manusia. Dia tidak memberikan perlawanan ketika dia disalib. Dia menerima penderitaan siksaan manusia. Dia berlawanan dengan manusia supaya manusia itu mencicipi keselamatan Allah.
Dia berkata kepada murid-muridnya, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merenungkan pergumulan Yeremia dalam pelayanannya. Dia tetap memilih untuk melayani Tuhan sekalipun ladang pelayanan itu begitu sulit. Sekalipun apa yang dia lakukan, apa yang dia beritakan itu ditentang oleh raja-raja pembesar-pembesar. Tapi dia tidak tahan atas panggilan Tuhan itu. Mari kita gumulkan tentang pelayanan kita. Sesulit apa pelayanan kita selama ini Bapak Ibu? Mungkin kesulitan kita, ya saya sulit sekali bekerja sama. Mungkin kesulitan kita banyak kebutuhan pelayanan yang secara finansial saya gak mampu untuk support. Banyak pekerjaan Tuhan yang harus saya tangani, tapi saya gak punya banyak waktu untuk melakukan itu. Dan sering kali itu menjadi excuse bagi kita untuk udah, saya nggak melayani dulu. Bandingkan dengan pelayanan Yeremia Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan dia selain Allah yang menjadi pahlawan dia. Tapi dia tidak tahan dalam kondisi yang sulit itu untuk tetap melayani Tuhan. Dia tidak meninggalkan pelayanan itu. Walaupun ada keluh kesah, ada seruan di dalam pergumulan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu ke depan kita akan melakukan pemilihan badan pengurus di komisi-komisi kita. Berapa tahun Bapak Ibu menjadi anggota komisi itu? Komisi apa saja yang kita ikuti? Mari kita bergumul bersama-sama. Selama ini saya bergabung dalam komisi ini, saya selalu fokus untuk dilayani atau saya berusaha untuk melayani. Saya selalu minta dilayani oleh rekan-rekan saya, atau saya menerima kepercayaan Tuhan untuk melayani. Menerima kepercayaan Tuhan untuk melayani memang tidak mudah. Yang pertama, yang seperti yang dirasakan oleh Yeremia, bersedia memberi diri untuk sesama. Sesama kita itu tipenya macam-macam Bapak Ibu, beragam. Bisa saja kita tidak sependapat, bisa saja kita berbeda mungkin tujuan, bisa kita berbeda cara kerja. Tapi melayani adalah kesediaan untuk memberi diri bagi sesama. Yang kedua Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melayani itu untuk memberikan perhatian penuh pada kebutuhan pelayanan. Kalau selama ini kita sudah melayani Tuhan, apakah kita memperhatikan secara utuh kebutuhan pelayanan kita itu? Memberi perhatian kita yang penuh, seperti yang dilakukan oleh Yeremia. Dia memperhatikan kebutuhan raja-raja itu dan kebutuhan spiritual umat Tuhan. Yang ketiga, apakah dalam pelayanan kita menunjukkan satu dedikasi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita sedang melayani Tuhan, memberi diri untuk sesama kita, atau kita sedang melayani diri kita sendiri? Yang keempat, pada saat kita melayani Tuhan, apakah kita mengosongkan diri kita dengan kerendahan hati, menerima pelayanan itu? Melayani atau dilayani? Lalu apa yang saya dapatkan ketika saya melayani Tuhan? Dipuji orang juga enggak, dihormati orang juga mungkin tidak Bapak Ibu. Pada saat kita memilih untuk melayani Tuhan,
Sebenarnya Tuhan sedang melayani kita. Di tempat pelayananlah, dalam ladang pelayananlah Tuhan memperlengkapi kita. Dia menuntun kita, Dia membukakan jalan bagi kita, Dia memberikan pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Dia. Dia sedang membentuk kita dengan begitu indah menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh lewat pengalaman-pengalaman pelayanan itu. Dan di dalam pengalaman-pengalaman pelayanan itulah kita melihat bahwa Tuhan kita adalah pahlawan yang gagah, yang bersama-sama dengan kita mengerjakan pelayanan ini seperti yang dikatakan oleh Yeremia. Ketika kita memutuskan untuk kita melayani Tuhan, ya Tuhan, aku melayani Engkau, aku tidak tahan. Seperti yang dirasakan oleh Yeremia, aku berusaha membendungnya tapi aku tidak tahan. Aku harus melayani Engkau Tuhan. Pada saat itulah kita sedang akan mengalami bagaimana Tuhan melayani kita. Kita akan merasakan bagaimana Dia menjadi juru selamat kita. Kita akan merasakan bagaimana Dia menjadi raja kita. Dalam pergumulan pelayananlah kita merasakan bagaimana Dia menjadi teman kita karib. Tempat kita berkeluh kesahkan pelayanan kita. Dia menjadi seorang konselor yang indah buat kita. Dia menjadi harta kita yang berharga. Dalam pelayanan yang sulit, dalam pelayanan yang penuh tantangan, disitulah kita menemukan Tuhan sebagai harapan kita. Dia sumber sukacita kita, Dia penuntun kita, Dia pelindung kita, Dia kebijaksanaan kita, Dia menjadi pengacara kita, Dia menjadi hakim kita, Dia menjadi sumber kekuatan kita. Semua itu seringkali dicicipi oleh umat Tuhan ketika berada di ladang pelayanan yang begitu sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dilayani atau melayani, kita punya hak untuk menentukan itu. Tapi ingatlah bagaimana Kristus telah melayani kita. Lihatlah ladang yang telah Tuhan pertontonkan kepada kita. Di mana Tuhan mau pakai kita? Apakah kita bisa merasakan seperti Yeremia, ada satu getaran, Tuhan aku gak bisa tahan. Aku harus memberi diriku untuk sesama. Aku harus memberi perhatianku pada pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan dengan kebutuhan pelayanan yang ada. Aku harus mendedikasikan diriku Tuhan untuk Engkau. Kiranya Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan hari ini. Kita telah menikmati bagaimana Kristus melayani kita, memberikan segalanya buat kita. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Kita melayani Tuhan atau kita menuntut untuk dilayani? Mari kita berdoa. Tuhan, kasihanilah kami. Sesungguhnya Tuhan, ketika kami berada dalam ladang pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami merasa, seringkali kami merasa kami tidak sanggup untuk melanjutkannya. Kami menyerah dan kami merasa kami berjuang seorang diri. Tapi syukur kepada Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengingat kembali bagaimana Tuhan turun ke dalam dunia ini untuk melayani kami, mencari kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih juga Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami dari kehidupan pengalaman Yeremia ketika melayani Tuhan. Murnikan kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biarlah Tuhan kembali memberikan panggilan mula-mula itu. Seperti Tuhan memanggil Yeremia. Tuhan panggil kami, Tuhan teguhkan kami, Tuhan perlengkapi kami.
dalam kesulitan apapun yang kami hadapi. Tuhan, biarlah Engkau menjadi pahlawan yang gagah bagi kami, berjuang bersama-sama kami dalam pelayanan kami. Biarkan kami mencicipi Tuhan kami yang hidup dalam pergumulan-pergumulan pelayanan kami, dan iman kami bertumbuh kepadamu. Berkati Tuhan gereja kami pada waktu mendatang dalam proses pemilihan badan pengurus. Tuhan, panggil anak-anak-Mu yang akan melayani Tuhan di komisi-komisi. Ada banyak komisi di gereja kami. Dalam masa-masa pandemi ini justru kami harus melayani Tuhan dengan lebih giat lagi. Memberitakan Injil Tuhan, memperhatikan jiwa-jiwa. Pakai kami ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ketika dihubungi untuk melayani Tuhan dalam komisi-komisi yang ada. Tuhan yang menaruh hati dengan rela untuk melayani Engkau. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar. Oh selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah memuji mengagungkan akan nama-Mu. Dan kami telah disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Menolong kami untuk memiliki sikap melayani Tuhan daripada dilayani. Engkau yang lebih dulu melayani kami, dan kami pun harus melayani-Mu, melayani sesama, melayani orang yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, dan biarlah dari keseluruhan ibadah ini, iman kami semakin berakar di dalam Kristus. Dan kami makin bersuka dan kami mengenal Engkau. Betapa dalam, tinggi, lebar, panjang, dan luasnya kasih Kristus yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengalami kepenuhan Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu, topang mereka, pegang tangan mereka, gembalakanlah mereka. Karena Engkau adalah gembala yang sejati yang menggembalakan jiwa kami. Berkati untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Dan Engkau jamah jemaat-Mu yang sakit. Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang terus bergumul, Engkau hadir, memeluk mereka, mendekap mereka, menggendong mereka dengan penuh kasih sayang. Jemaat yang dicintai oleh Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya selalu hadir dan memerintah, memberkati, menuntun, dan menyertai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah menikmati Tuhan di dalam ibadah di hari Minggu ini. Kita saat teduh sejenak dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.